Oke, pertama kita mulai dari titik dan garis. Ini sebenarnya udah gampang ya, guys. Kalian tinggal baca aja. Nanti yang pertama tuh titik. Titik tuh ya udah merupakan bagian terkecil dari objek geometri disimbolkan dengan titik dan dilabeli dengan huruf kapital. Terus ada garis. Garis itu adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan gitu. Jadi misalnya gua punya ini deh. Bentar. Oke. Ini itu titik. Oke. Nah, kalau garis itu berarti ada hubungan dari dua titik guys gitu. Jadi satu sama dua. Nah, ini nih garis gitu. Garis itu adalah kumpulan dari dua titik gitu aja. Simpelnya. Dan garis itu ada dua jenis. Yang pertama ada sejajar. Sejajar itu artinya sudut mereka itu bersamaan gitu loh. Walaupun panjangnya tidak sama. Misalnya gue punya garis P sama garis Q. Tapi panjangnya lebih tinggi dibanding P. Nah, ini tuh disebut sejajar karena mereka sudutnya tuh sama. Di sini sama di sini tuh sama. Kalau berpotongan, bedanya dia berlawanan. Berarti dia memotong kayak gini. Nah, ini tuh memotong, guys. Ini P, ini Q. Nah, simple aja sih. Clear all gitu. Nah, terus di sini ada jarak. Pertama adalah jarak titik ke garis. Jadi ada titik terus ke garis dan ini merupakan persamaan umumnya, yaitu adalah jarak jarak dari titik ke garis adalah AX plus BY plus C per akar A pangkat kuadrat plus B pangkat 2 gitu. Dan untuk mengetahui subuh-subuhnya itu masuknya kemana, itu kalian tinggal perhatiin yang ini aja gitu. Sorry. Oke, kalian tinggal perhatiin yang ini aja. Yang ini kan A pangkat B, berarti masuknya ke sini itu. Berarti kalau PX plus Q per R itu kan sama aja kayak ya udah AX plus BY plus C gitu sama dengan nol. Ini kan awalnya asal mulanya kan dari ini kan. eh jadi gini, gue punya titik A, B. Nah, terus titik ini apa ya memiliki jarak sepanjang D. D itu pak jarak menuju ke garis AX plus BY plus C sama dengan nol gitu aja. Dan ini tuh merupakan garis apa ya? Garis bidang datar dua dimensi ya, yang kalau kalian lihat di bidang Kartesius tuh yang kayak gini, atau mungkin banyak lah yang kayak gini, gitu. Terus yang kedua itu jarak titik ke bidang, jarak antara P dan bidang, oke ini gampang. Terus yang ketiga itu jarak bidang ke bidang. Bidang ke bidang lumayan gampang. Ini tinggal baca aja, soalnya ini pengetahuan umum. Terus yang keempat itu jarak titik ke titik. Nah, jadi misalnya dalam bidang Kartesius itu gua punya titik dari titik ini gitu. Nah, jaraknya itu berapa? Misalnya gue punya X1, Y1, terus gue punya X2, Y2 gitu. Nah, jaraknya itu mengikuti rumus ini. Horizontal distance ditambah vertical distance gitu. Berarti kan kalau mau ke sini, itu jaraknya berapa? D, sudah berapa? Berarti kan kita harus ngitung ini loh, kayak ini sama ini. Itu aja, simpelnya. Berarti tinggal ini aja. Y1 kurang Y2 pangkat 2 plus X1 kurang X2 itu pangkat 2 terus diakalin, simpelnya gitu aja. Oke udah aman ya, nanti kita lanjut aja. Nah terus di sini ada kita belajar sudut. Sudut tuh ada tiga ya kalau di materi. Jadi pertama tuh ada dua garis yang bersilangan.
ada terus sudut sin kostan chart ini kalian harus tahu dan kalian hafalin karena kemarin di SNBT masuk di tahun 2025. Tapi nggak perlu sampai second sih sebenarnya. Kalian juga perlu paham basicnya aja kayak misalnya kalau sin berarti kan lawannya itu kan CSC ya, kosekan. Benar nggak? Oh iya benar, CSC. Jadi kalau cos itu lawannya sekan, sekan tan itu lawannya cotangen. Nah, sin kan asal rumusnya itu kan kalau di segitiga. Misalnya gue punya segitiga, terus gue punya sumbu ini, sin itu sama dengan D per mi. Ini kan sumbu, berarti ini D, ini mi, ini sa. Berarti kalau cos itu sama dengan sami kan, sa per mi. Terus tan itu adalah D per sa. Itu aja. Ini rumus umumnya. Kalau misalnya kosekan, berarti kan kita tinggal balik aja. Kosekan itu kan 1%. Berarti dibalik mi per D gitu aja. Sekan itu berarti mi per sa. Terus tan itu dibalik sa per D gitu aja. Simple. Ini kalian harus di luar kepala. Jadi biar hafal sama biar cepat ngerjainnya gitu aja. Oke, overall ini di sudut kita cuma ngebahas teorinya. Jadi ada dua garis yang bersilangan, garis dan bidang, sama dua bidang. Jadi ini nggak terlalu dipahami lebih-lebih lah. Kalian juga udah tahu harusnya. Terus ini ada chart ya. Jadi kalian harus hafal ini 0 sampai 90 derajat. BTW, tan itu berasal dari pembagian sin sama cos. Itu sama dengan tan. Oke, kita lanjut. We're all mathematics. Nah, terus di sini tuh ada rumus-rumus bangun datar sama bangun ruang. Sini gua cuma ngasih rundown-nya kayak breakdown-nya aja tanpa ada gambarnya. Jadi kalau kalian penasaran gambarnya, kalian bisa cek di Google aja. Jadi ini ada persegi, persegi panjang, jajar kejang, K itu keliling, R itu luas. Sama di sini yang paling bawah itu ada volume, bangun ruang ya. Kubus, balok, limas, kerucut, prisma, tabung bola. Di sini tuh ada luas sama ada volume. Jadi kalian bisa pakai ini aja guys. Kan ini udah di breakdown semuanya tanpa ada gambar. Kalau gambar nanti kalian bisa cek di Google karena gue juga males gambarnya. Oke, lanjut. Terus di sini gue bakal ngejelasin aturan sinus sama kosinus. Nah, jadi kenapa aturan sinus dan kosinus itu dipakai dalam apa ya? Segitiga karena misalnya kalau kita nggak tahu salah satu panjang atau sudut itu kita bisa pakai aturan ini gitu. Dan ini aturannya itu benar-benar terpakai banget di kehidupan kuliah. Jadi misalnya eh, sedikit fun fact dikit. Kita kalau mau ngitung jarak dari bumi ke bulan, nah kita tuh kan nggak bisa ngukur kan langsung pakai penggaris atau pakai meteran. Nah kita tuh bisa ngitung pakai ini matematika dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus gitu. Caranya ya itu cara engineer gitu. Sebenarnya FIPA bisa sih harusnya. Jadi misalnya aturan sinus itu lebih ke perbandingan ya. Jadi misalnya ya udah A sin alfa sama dengan B sin beta, dia perbandingan biasanya sin gamma. Ini aturan sinus. Kalau aturan kosinus itu biasanya dicari salah satu sumbunya gitu. Saya gue punya ini deh segitiga yang nggak beraturan. Kan tujuannya itu kan biar mengetahui salah satu sudut atau mungkin untuk mengetahui si ini apa panjangnya. Misalnya gue punya A, B, C. Ini untuk jaraknya. Berarti gue punya alfa, beta, sama gamma. Nah, berarti kalau kita mau nyari B, otomatis yang dipakai AC gitu aja. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Terus kita kurang 2 AC.
kali cos cos apa ini Pak ya? Cos yang dicari, cos beta. Itu aja. Jadi begitu tuh kita harus tahu mana yang dicari dulu. Misalnya gua mau nyari A deh. A kuadrat. Berarti kan yang harus dimasukin itu selain A. Berarti B sama C dong. B kuadrat plus C kuadrat kurang 2BC kali cos. Cos apa yang ditanya? Cos alfa. Oke, itu. Simple. Terus ini kalau mau nyari cos, berarti biasanya kalau selain ditanya di soal itu panjangnya, biasanya itu ditanya juga sudutnya. Nah, buat nyari sudutnya itu sebenarnya tinggal dimainin rumus. Jadi misalnya kalau kita mau nanya cos A deh, berarti kan kita tinggal ngubah kan. Berarti kayak cos alfa kali 2BC. Pindah ke kiri, berarti jadi positif kan. Berarti B kuadrat plus C kuadrat kurang A kuadrat. Berarti cos alfa itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Oke, simpel sih harusnya. Besok lebih simpel lagi nanti kalau kita masuk ke rumus. Oke, kita lanjut. Di sini ada luas segitiga, merupakan materi terakhir. Setelah itu kita bakal bahas soal. Oke, jadi ini kenapa gue ngajarin luas segitiga? Karena beberapa dari kalian itu kayak, misalnya kita tahu rumus umumnya. Kayak saya gue punya segitiga kayak gini kan. Jadi kan rumusnya dari luas segitiga kan L sama dengan A kali T bagi dua. Kenapa kayak gini? Karena kenapa bagi dua gitu loh. Asal mulainya dari mana gitu. Jadi anggap aja gue punya sebuah kotak. Kotak dengan panjang dan lebar itu A sama B. Berarti kan rumus luas itu kan sama dengan A kali B kan. Iya nggak? Untuk persegi panjang tersebut. Nah, kita bagi dua, berarti kan otomatis kayak gini. Nih, kalau kita bagi dua, ya nggak? Make sense. Nah, berarti kalau kita ubah garisnya ini, kayak ubah garisnya ini menjadi ini, kayak tak menjadi seperti ini. A, B. Nah, mungkin nggak? Mungkin dong. Maka ini asal mula dari rumus segitiga yang gua dapetin ya. L sama dengan A kali B bagi dua. Makanya rumusnya itu kayak gini. Luas 3 L sama dengan A kali T bagi dua. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak tahu yang mana A sama T, misalnya kayak gini deh. Ini kan segitiga sembarang ya. Nanti kita harus nyari A sama T-nya. A itu kan berarti kita anggap aja salah satu alas yang paling panjang deh, yang tegak lurus sama tinggi gitu. Sistemnya tuh kayak gini. A, ini T gitu. Berarti kayak gini deh. Ini A sama T. Tapi the problem itu misalnya kalau kita nggak tahu T-nya dan itu benar-benar susah, itu kita harus pakai cara yang lain gitu. Yang pertama adalah cara kita menggunakan cara sudut. Sudut. Nah, cara kita pakai sudut itu gimana sih? Saya gua bakal asumsi ini A, B, C. Terus ini kan ada alfa, ada beta, ada gamma. Gua mau nyari luas A, B, C. Luas ketiga maksudnya. Nah, rumusnya itu sebenarnya simpel ya. Misalnya gue punya setengah A kali B. Setengah A kali B. Setengah A kali B. Terus kita kali sama sin yang nggak kena. Sin gamma gitu. Simpel aja. Berarti setengah BC kita kaliin sama sin yang nggak belum ada. Sin alfa. Berarti satunya apa? Setengah AC kali sin beta. Dan ini adalah rumus untuk mencari luas ketiga dengan menggunakan sudut sin. Terus ada lagi yang namanya rumus Heron. Ini Heron equation.
Heron equation itu menggunakan sisi, lebih tepatnya dia tidak menggunakan sudut, tapi dia menggunakan sisi-sisinya gitu. Misalnya dari segitiga ini kita mau nyari luas. Nah, luas kita kan pakai S juga. S itu lebih ke rumus keliling, tapi dibagi dua gitu. Jadi gampangnya gitu kayak L A B C segitiga sama dengan akar dari S. S kurang A, ya udah terus S kurang B kali S kurang C. Terus diakarin dengan rumus S itu adalah A plus B plus C per 2 gitu. Jadi kalau kita masukin S-nya itu ke sini nanti. Oke, gampang sih harusnya guys. Gitu. Oke, clear my drawings. Terus kita lanjut. Oke, thank you guys. Jadi kita habis ini masuk ke pembahasan soal. Oke, ntar gue izin stop share dulu. Oke, harusnya udah kelihatan ya. Nah, jadi kita di sini langsung aja kerjain soalnya. Nanti gue bakal share di PDF buat ini ya. Bakal share di Google Drive. Oke, jadi kita masuk ke nomor satu. Ntar ya. Oh, jadi kita disuruh ini kan, perhatikan gambar berikut ini. Diketahui ABCD jajar ganjang dengan panjang AB sama dengan AD sama dengan 6. Jadi dalam mengerjakan soal TK itu kalian bisa gambar atau kalian bisa langsung kerjakan gitu. Tergantung kalian sendiri gitu. Jadi gue bakal gambar dulu. Tapi ini bakal lama. Karena oke panjang tadi panjang AB sama AD itu kan 6 ya. 6, sini 6 ya. Ini C, terus jika E dan F masing-masing di tengah garis D dan BC, berarti ada garis tengah, ada titik tengah di sini, ada E sama F. Berarti otomatis itu kita bisa menggunakan aturan proporsi atau kesejajaran pada bangun datar. Oke, oke di sini ada oke. Terus dia tanya, maka perbandingan luas daerah yang diarsir terhadap luas sejajar genjang. Oke, oke. Jadi kita tahu kalau titik tengah berarti kan otomatis dari si wait, gua ke atas dulu nih. Nah, dari sini ke sini kan tiga. Berarti sini tiga. Otomatis sini juga tiga. Di sini tiga, tiga, tiga gitu. Oke. Nah, ditanya perbandingan. Perbandingan luas arsir, arsir banding luas jajar genjang. Oke. Berarti otomatis kita harus nyari luas arsir sama luas jajar genjang kan. Oke, pertama kita nyari luas jajar genjang. Rumusnya apa? Kali T. Nah, tapi kita nggak tahu T. Dan kita anggap T-nya di sini sebagai variabel T. Hanya kan 6, berarti sama dengan 6 kali T. Sama dengan 6T gitu. Nanti yang kedua kita tinggal nyari luas diarsir. Luas diarsir berarti luas sejajar genjang dikurang luas yang tidak diarsir kan. Berarti 6T kita kurang. Nah, untuk mencari seperti ini, itu kita tinggal langsung aja. Karena langsung masukin rumus kayak rumus segitiga ya. Jadi luas tidak diarsir kan pada awalnya itu bentuknya seperti ini kan. Terus ini T, itu kalian anggap aja kayak segitiga gitu. Ini T, ini alas dengan alas itu tiga.
Nah, berarti mau nyari los 3 itu berarti A kali T, 3T per 2. Langsung aja kita masukin ke los 3T per 2. Terus ada 2, berarti kan tambah 3T per 2 gitu. Sama dengan 6T kurang 3T. Sama dengan 3T. Nah, berarti perbandingannya itu sama dengan 3T banding 6T. Berarti 1 banding 2. Dan ini jawabannya. Ada nggak? Oke, ada jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Pada persegi ABCD, titik E dan G berturut-turut terletak di sisi DC dan B, sehingga AE sejajar GC. Oke, jadi di sini gua gambar dulu. Ada gambar segitiga. Oh, ini bisa gambar. Oke, jadi gua gambar. Ini kan ada di tengah, di sini sama di sini. Terus ada garis lurus. It's sorry kalau nggak lurus. Nggak ada ini yang bikin lurus. Nah, ini gua coba lurusin. Nah, A, B, C, D. Ini gua nawarin dulu. E, F, ini F, ini G. Ini gampang sebenarnya. Oke, sehingga AS sejajar GC. Berarti AS sejajar GC kan? AE sejajar GC. Oke. Terus kita lihat nih. Jika AE sama dengan 4, AE sama dengan 4 nih. A per E itu 4. Ini 4. Dan AGD itu 30 derajat. AGD. Mana AGD? AGD 30 derajat. Oke, di sini 30 derajat. Garis DG dan AE berpotongan tegak lurus. Kalau garis DG berpotongan sama AE berarti otomatis dia juga 90 derajat dengan si GC gitu. Kan kayak gini kan gambarnya. Berarti kan otomatis kayak gini. Ada subuh. Karena berpotongan tegak lurus, berarti itu otomatis tegak lurus itu artinya 90 derajat. Oke, jadi misalnya tegak lurus kayak gini nih. Nah, ini tegak lurus dengan sudut 90 derajat. Oke, berarti langsung aja di sini 90. Berarti kan ya udah 30. Saya apa? Besar AGC, 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 AGC. Oh, ya udah tinggal 30 derajat plus 90 derajat. 120 derajat. Simple. Cepat nggak sampai 1 menit kalau pengen tahu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada segitiga. Dan kedua segitiga ini sebangun. Tapi ini bedanya sebangunnya itu berbanding terbalik. Jadi gue bakal jelasin konsep kesebangunan. Kesebangunan itu adalah mereka mempunyai sudut yang sama, tapi dia tidak memiliki panjang yang sama. Nah, misalnya gue punya sudut alfa dari sudut alfa. Nah, itu mereka artinya berarti mereka sebangun dengan titik pusatnya itu ada di alfa gitu. Jadi kalau kalau kalian ngeliat kayak sebangunan seperti ini, nah mereka ini sebenarnya sebangun gitu. Terus kalau buat perbandingan rumusnya itu, misalnya gue punya A, B, C, D, E, F. Udah E doang lah. Berarti otomatis kita nyari sudut yang paling kecil, itu kita bandingin sama sudut yang paling kecil. Jarak yang paling kecil kita bandingin sama jarak yang paling besar gitu. Terus tinggi yang paling kecil kita bandingin sama tinggi yang paling besar gitu. Tadi kan AB kita bandingin sama AC sama dengan tinggi yang paling kecil BE kita bandingin sama CD gitu. Oke, ini kan berlaku untuk yang satu arah ya, kayak gini. Misalnya kalau berbanding arah kayak soal kayak gitu gimana? Itu simpelnya tinggal dibalik aja guys gitu. Jadi kita langsung coba ke soal ya. Kalau gue misalnya punya kayak gini. Oke, terus kayak gini. Terus di sini ada koordinat-koordinat. Jadi ini kita ubah koordinat ke jarak ya. Ini kan 0 ke 1 berarti ini satu. Ini satu. Ini 0 ke 2 berarti 2. Berarti ini kan R. Kita nggak tahu. Berarti kan ini kita anggap X.
Nah, cara bandinginnya itu kan mereka dibangun dari apa ya? Ini kan pajaknya sama ya, buat alas segitiga satu sama segitiga dua. Karena mereka arahnya berlawanan, berarti otomatis nanti perbandingannya bakal terbalik gitu. Oke, kita bakal bandingin alasnya aja deh. Berarti kayak gini, 2 per sama dengan per 2 gitu. Mereka satunya di atas, satunya di bawah. Terserah. Berarti kita bakal masukin satu sama X gitu. Berarti X itu otomatis sama dengan 4. X sama dengan 4 gitu. Karena kan tinggal kali silang kan, ini sama ini gitu. Kan udah dapat, terus yang ditanya adalah nilai X plus Y. Berarti X, koma Y, terus ditanya X plus Y itu sama dengan berapa. Berarti kan kita dapat di sini 4, di sini 2. Berarti kan R itu 2,4 ya. Berarti tinggal ya udah 2 plus 4 sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah 6. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini ada segitiga ABC siku-siku DB, titik D terletak pada sisi AC sehingga segitiga BTJ siku-siku di D. Oke, ini gua coba gambar dulu. Ini ada segitiga. Terus di sini ada jajar genjang. Jadi kita tinggal nyari A, B, C, D, E. Oke. Nah, terus kita kan mau nyari luas jajar genjang ya. Kita coba masukin dulu yang diketahui kan. Ini ada BTJ siku-siku di D, oke, ABD 30 derajat. ABD 30 derajat, berarti di sini 30 derajat. Dan nilai BD itu 3. Oke, kita udah tahu ini. Tapi ada satu hal yang kita tidak ketahui, yaitu adalah si ini. Kita nggak tahu ini. Nilai ini itu berapa? Yang panjang ini. Buat mencari jarinya kan kita pakai rumus ini kan. A kali T. Sedangkan kita nggak tahu nih nilai apa T-nya itu berapa dengan alasnya 3 gitu. Berarti itu otomatis kita pakai aturan sin kostan buat mencari si tinggi tersebut gitu. Jadi misalnya gue punya segitiga ini deh. Segitiga ini. Yang tadi gue gambar ulang. Ini panjangnya 3. Terus ini 30 derajat. Itu nyari ini kan. Berarti kan kita pakai otomatis pakai aturan tan ya. Wait. Tan itu kan desa ya. Desa. Oh ya benar. Berarti pakai aturan tan. Berarti tan 30 derajat itu sama dengan D per sa. Tan 30 kan akar 3 per 3 ya. Nah, depannya tan ini kan tidak diketahui kan. Yang, yang kita cari. Sampingnya itu yang 3. Berarti tinggal coret. Berarti ini tuh yang tidak diketahui itu akar 3. Nah, gampang. Berarti tinggal langsung aja masukin ke rumus ini. Berarti kan tadi A kali T. Berarti akar 3. Sorry. Kali 3 gitu. Kemudian 3 akar 3. Ini jawabannya. Oke, aman. Terus lanjut ke nomor 4. Di sini kita punya balok A, B, C, D, F, G, H. Ini sebenarnya template-nya kayak gini ya. Dari bawah terus atas. Jadi ada beberapa orang kayak bikin balok itu, tapi namanya tidak sesuai kayak A, B, C, D. Tapi sebenarnya bisa sih guys. Tapi kemarin gue coba-coba, aneh juga jawabannya gitu. Jadi kalian kalau bisa ngikutin template. Kalau misalnya gambarnya itu tidak diketahui gitu. Template-nya itu dari A, B, C, D, E, F, G, H gitu aja. Ini gue coba gambar. Di sini kita tahu A, B, B, C 4. Baik. Oke, A, B, B, C. Sorry, gue gambar dulu ya. A, B, C.
Jadi EFGH. EFGH. Oke. Terus di sini itu ada titik diagonal ya. Yang panjangnya tuh L. Yang titik tengahnya itu L. Terus kita tahu bahwa panjang AP itu 8. 8. Di sini 4. Iya. Terus dan titik CG itu 4 sampai 10. Berarti berarti dia ada dua opsi ya. Dari rentang yang 4 itu sampai 10. Bisa 4, bisa 5, bisa 6 sampai 10 gitu aja. Nah, terus ditanya, ini titik ada perorangan di diagonal bidang FGH. Oke, terus di sini kita dikasih hubungan antara P sama Q. Dengan P itu kuadrat jarak dari L ke BC. Nah, maksudnya kuadrat jarak itu lebih ke ini, maksudnya kayak gini nih. Saya gue punya tadi kan titik L. Nah, terus itu maksudnya kuadrat jarak itu kayak rumus Pythagorasnya gitu loh. Gini aja. Nah, itu yang tanya. Berarti kan kayak gini. Nih, set sini. Nah, itu. Yang ditanya itu yang ini gitu. Berarti kan kalau ini 8 berarti 4 kan. Otomatis. Ini 4. Terus ini nggak usah dihitung. Terus, oh ya, terus CG kan tadi 4 sampai 10 ya. Berarti kita masukin 4 sama 10 nanti. CG itu 10. Berarti kita tinggal pakai rumus Pythagoras. 4 pangkat 2 plus 4 pangkat 2. Yang pertama tuh ini sama dengan berarti kan wait, 16 tambah 16, 32. Akar 32. Terus yang kedua itu ada 4 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Berarti kan jadi 116. 16 tambah 10, 116. Berarti rentang ini ke ini sama rentangnya itu berarti dari akar 32 ke akar 116. Gitu. Oh iya, terus ditanya kan kuadrat jarak dari L ke BC. Berarti otomatis kita tinggal kuadratin kan. Ini sama ini. Berarti jadi 32 sama 116. Nah, Q-nya ini kan buat P. Kita lihat Q-nya 110. Nah, dia kan rentangnya dari 32 sampai 119. Berarti ada dua kemungkinan. 110 itu lebih besar dari 32 dan 110 itu lebih kecil dari 116. Karena ada dua kemungkinan, berarti jawabannya adalah D. Karena dia kita nggak bisa nentuin hubungan antara P sama Q. Apakah dia lebih besar atau kurang dari. Dia ambigu jawabannya. Simpelnya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor ini. Misalkan balok ABCD, FGH. Oke, kita ikutin template ya. Gua punya balok kayak gini. Set. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, gini ya. Mempunyai alas persegi, alasnya persegi, berarti dan terus ke alas 2 cm. Berarti di sini 2, di sini 2. Dan tinggi 1 cm. Oke. Jika P titik yang berada di garis perpanjangan lurus AB, tadi perpanjangan itu maksudnya dipanjangin ya, di extended di sini. Berarti ini titik P. Dengan AB banding BB itu 2 banding 1. Oh, ini kan bukan perbandingan ya. 2 banding 1. Berarti kalau AB 2, berarti sini 1 ya. Oke, make sense. Ya, berarti kan di sini 2, sini 1. Bener kok. Dan apa sih? Theta adalah sudut HPG, maka cos theta adalah berapa gitu. HPG kita coba tarik garis HPG. HPG. Oke, ditanya cos theta ya. Terus di sini tetanya kan. Terus ditanya
Cos theta berapa? Oke, ini sebenarnya caranya gampang. Kalian nggak perlu ribet-ribet hitung. Pertama tuh kita harus analisis dulu. Jadi kan otomatis sudutnya tuh kayak gini kan. Kalau kita breakdown. Ini theta, ini H, ini G, ini P. Terus kita tahu ini tuh dua. Sedangkan kita nggak tahu rumus ini sama ini kan. Anggap aja X sama Y. Nggak tahu panjang ini sama ini. Otomatis kita itu bakal menggunakan aturan kosinus untuk mencari ini, si tetanya. Tapi masalahnya kita belum tahu X sama Y dulu. Oke, kita coba hitung H ke P gitu. Nah, kalau kalian lihat H ke P itu kan berarti dia membutuhkan apa ya? Garis miring ya. Nah, tapi sebenarnya kalian nggak perlu susah-susah ya buat ini ngitung. Oh ya, BTW ini sepi banget. Jadi akhirnya gue coba ngerekam. Ini sorry banget. Nanti kalau mau lihat apa ya filenya, nanti gue bakal share di Google Drive gitu. Ini gue kondisinya lagi bahas soal. Jadi dilihat aja nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak tahu bisa ditanyain gitu. Oh jadi kan misalnya kayak gini kan. Gue langsung ke pembahasan soal karena udah lewat banget tadi. Hmm, kalian tuh tinggal cari. Karena ini kan garis ruang ya. Kalian tinggal cari garis, tiga garis dari H ke P gitu loh. Nah, kita kan bisa lihat nih garisnya dari mana ke mana gitu. Dari sini, sini, sama ke sini. Terus kalian hitungnya pakai aturan Pitagoras gitu. Simpelnya. Tadi kan panjang HG itu kan HP. HP itu sama dengan akar dari 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 plus 1 kuadrat gitu. Simpelnya. Berarti kan 4 plus 1 plus 9. Berarti jadi berapa? 4 plus 1 plus 9. Gitu. Nggak penting. Enggak. Nanti jam 9.30. 4 plus 1 plus 9 sama dengan akar 14. Oh ya, BTW gua share dulu. Kita lanjut. Karena apa udah ketemu, berarti kan kita tinggal nyari G sama P ya. Dulu G sama P. Nah, G sama P kan berarti gambarnya tuh kayak gini kan. Kayak set, set, terus gini. Ini G ke P. Nah, kita tahu ini satu. Terus kita tahu ini tuh sumbunya kan satu ya. 1 sama 2. Oh, dia dipotong sama ini. Nah, di sini dua, di sini satu. Berarti kalau buat cari ini kita pakai aturan Pitagoras. Berarti 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Berarti jadi akar 5 gitu. Berarti di sini akar 5. Nah, berarti kita mau nyari GP. Berarti kan tinggal 1 kuadrat tambah akar 5 kuadrat. Jawabannya berarti kan 6 ya. 5 plus 1, 6. Berarti di sini akar 5 terus dikuadratin plus 1 kuadrat. Gitu aja. Berarti jadi akar 6. Ini untuk GP. Nah, kita udah ketemu kan. X sama Y-nya itu akar 14 sama akar 6. Kita tinggal nyari pakai rumus kosinus. Rumus kosinus nanti aja. Kan dulu deh. Kita mau nyari misalnya HG deh. HG kuadrat. Berarti kan selain HG kan ada HP kuadrat. HP kuadrat plus GP kuadrat. Terus kita kurang 2 kali HP kali GP itu kali cos cos HG. Cos yang dicari kan berarti HG itu apa ya? Dia ngelihat si sumbu P kan. Berarti otomatis kita nyari cos yang kita tanya gitu loh. Kalau HG berarti theta, cos theta. Cos yang kita cari gitu. Kita masukin. Berarti 4 sama dengan, masukin aja ya, langsung 2 kuadrat. HP-nya berapa? 14. 14. Karena akar ketemu akar, hilang kan akarnya. Tambah GP. GP berarti 6. Ini kurang 2 kali akar 14 kali akar 6 kali cos theta. Oke, tinggal ngitung aja ini. 14 plus 6 itu 20. 20 kurang 4. 4-nya ke sini. Ini kan pindah ke sini. Berarti jadi ini kan. 2.
kali akar 84. Ini 4, 2, 6, 7, 8. Benar. Terus 14 plus 6 kurang 4 itu jadi 16. 16 ini jangan lupa cos theta. Ini cos theta itu berarti sama dengan 16 per 2 akar 84. Terus kita bagi jadi 8 akar 80. Sorry, sorry. Gue update. Nih, 16 bagi 2, 8. 8 akar 84. Gitu aja. Simple. Jadi jawabannya ini yang D. Tuh. Sebelumnya ada yang ditanyain nggak? Ini gue sambil makan, sorry gue. Kalau ada yang nggak tahu di chat aja. Padahal teksnya udah join. Jadi nemenin gue yang ngomong sendiri. Oke, aman. Gue lanjut ya. Jadi ini nomor 9. Ini tuh salah satu soal yang kemarin tuh sering keluar di tryout tahun 2024. Stop, Mama. Jadi di sini tuh kita ada garis persamaan garis lurus sama ada ini jarak titik ke titik. Nah, jadi itu sebenarnya ini tuh bakal kalian pelajari di statistik ya sama probabilitas nanti di kuliah. Sebenarnya udah ada sih di statistika regresi. Tapi kayak kalian nggak bakal dapat ya materinya. Atau gue juga kurang tahu. Itu nanti dapatnya di kuliah guys kalau kalian masuk teknik dapat nih. Nah, jadi kita langsung aja. Jarak vertikal sebarang titik x0, y0 ke garis L, Y sampai dengan AX plus B. Jadi kan ini kita tahu ini bahwa ini garis Y sama dengan AX plus B ya. Didefinisikan sebagai ini. Berarti ini rumusnya. Kita tahu rumus base-nya itu Y0 kurang AX0 plus B. Ini base. Sebagai contoh, jarak vertikal A dan B ke garis L pada gambar di atas berturut adalah 2 dan 3. Rata-rata jarak vertikal titik. Nah, berarti ini kita tahu nih. Kita tahu ada jarak vertikal titik itu ada 0,4, 0, min 4, gini aja. Terus 1,3 sama ada 2,4 gitu. Ke garis M, Y sama dengan 2X kurang 1. Berarti titik-titik ini tuh bakal ke garis yang namanya Y sama dengan 2X kurang 1 gitu aja. Simpelnya. Nah, dengan menggunakan rumus dasar ini, kita bisa langsung menghitung rata-rata garisnya. Rata-rata titiknya, sorry. Berarti kan kita tinggal masukin kan ke persamaan ini. Kayak, coba gua breakdown lagi. Oke, jadi kan sebagai ini kan yang 0, koma B deh. Itu anggap aja X0 sama Y0. Tadi kita ngitung 3 kali gitu. Jadi tinggal masalah cepet-cepetan aja guys gitu. YO kurang A kali X0 plus B tutup kurung. Ini mutlak ya. Jadi jarak itu selalu positif gitu. Jadi kan kita tinggal masukin min 4 ya. Yang pertama deh. Ini min 4 kurang A. A ini kan Y sama dengan AX kurang B ya. Jadi kita tinggal masukin A-nya ke sini. X 2 kali 0 plus B-nya berapa? Min 1. 1 gitu. Ini kita tinggal hitung. Berarti kan ini jadi min 4. Ini kan min 1 ya. 4 plus 1 sama dengan min 3. Min 3 sama dengan 3. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita coba pakai 1,3 gitu. Tadi kan 3 kurang 2 kali 1 ya. Kurang 1. Set, set. Ini berarti 3 kurang 2 kurang 1 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Oke, yang kedua 2. Yang ketiga berapa? Gitu. Kita pakai 2,4 gitu aja. 4 kurang 2,4 ya. 2 kali
2 kurang satu. Set, set, gini. Berarti 4 kurang 4, 3. Ini satu. Nah, kita udah dapet nih 3, 2 sama satu. Kita tinggal nyari rata-ratanya. Berarti kan kita tinggal jumlah 3 plus 2 plus satu per 3. Berarti rata-ratanya ada berapa? 5, 6. 6 bagi 3, 2. Berarti jawabannya 2. Cepat kok. Jadi kalau kalian ngeliat soal kayak gini kan langsung ngerjainnya kayak gini. Tinggal definisi rumusnya itu apa, terus sumbu-sumbunya di mana aja, sama sumbu-sumbu tersebut itu bakal ke garis apa gitu. Terus kalian definisikan yang diketahui itu menjadi rumus paling simpel kayak Y sama dengan 2X plus 1. Itu kan sebenarnya Y sama dengan AX kurang B kan. Dan dia merupakan persamaan garis lurus kan. Yang kayak gini. Sorry, dia kebalik. Dia naik. Nah, kayak gini. Terus yang 0, min 4 itu kan X 0 sama Y 0 kan. Berarti kita tinggal masukin ke sini. Terus kita hitung dapat satu-satu. Habis itu kita rata-ratain di jumlah. Habis itu dibagi gitu loh. Berarti kan jawabannya ini gitu. Kalau jawabannya 2. Harusnya aman ya. Kalau ada yang nggak tahu ditanyakan aja. Karena kita bentar lagi selesai. Sekarang jawab. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya. Dari nomor ini. Jadi kita punya trapesium. Garis K melalui titik C di trapesium sama kaki ABCD dan sejajar ruas garis AD. Oke, jadi kita tahu ini kan garis K. Terus dia sifatnya sejajar sama garis AD. Sama ini. Ini sejajar. Ada kita bisa anggap aja sebagai gradien yang memiliki kesejajaran sama gitu. Kita masuk ke nomor 16 deh. Jika C M, N, maka 2M plus N berapa? Berarti kita nyari M sama N-nya dulu di sini, di C. Nah, berarti kita harus asumsikan kan. Berarti ini ke 4. Ya Kak? 5 kurang 1, 4. Terus 5 kurang 1 ini juga 4. Berarti 0 ke 1 berapa? Ini 1. Berarti kalau ini jaraknya 1, berarti ini juga 1. Berarti 1 plus 4, 1 plus 4 plus 1. 2 plus 4 berarti 6. Berarti M-nya itu 6, terus N-nya itu 5. Simple. Berarti kan 2M plus N itu sama dengan 12 plus 5. 17. Jadi jawabannya 17. Terus yang kedua adalah luas ABCD. L resium. Rumusnya adalah setengah A plus B kali T. Sama dengan A plus B berapa? Tadi kan tadi 6 ya. Setengah 6, 4 plus 4. T-nya 4. Berarti 2 ya. Ini coret. Coret 2. 10 tambah 2, 20. Ini 20. Terus persamaan garis K. Oke, berarti kita harus tahu garis K. Nah, garis itu memiliki basic equation itu Y sama dengan AX plus B. Y itu merupakan sumbu Y. Ini sumbu Y. A itu merupakan gradien. Terus X itu sumbu X ya. Ini SPX. Sama B ini merupakan titik pot. Titik pot di sumbu X. Di SP. Sumbu, sumbu Y, sorry. Jadi misalnya gue punya kayak gini deh. Misalnya gue punya kartesian. Terus memotong gini. Nah, ini gue masukin 3. Berarti otomatis itu nanti rumusnya bakal Y sama dengan min AX plus 3. Karena dia memotong di 3. Nah, ini kenapa min? Karena gradiennya menurun gitu. Jadi basicnya itu kayak gue misalnya gue punya gini deh. Kalau gradiennya naik, berarti M-nya positif. Kalau gradiennya turun, itu M-nya sama dengan negatif gitu. Nah, cara tahunya gimana biar cara hafalnya gitu loh. Kayak kita tahu M-nya itu positif sama negatif gimana gitu. Anggap aja kita bergerak dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan, terus kita melewati gunung ini. Gunung ini. Jadi kan kita naik dulu. Nah, kalau naik berarti kan artinya positif kan. Berarti kalau kita turun, berarti negatif. Simpelnya gitu aja. Oke. Jadi kita tinggal masuknya kan. Oke, kita sambil garis K. Tapi kita harus nyari M-nya dulu. M-nya itu berapa? Asalnya A-nya.
dari sini. Nah, cara taunya kan kita tadi udah dikasih tahu ya, garis K itu sejajar luas garis AD. Nah, kita tinggal nyari gradiennya si AD. Cara nyari gradien itu gampang. Tinggal pakai delta Y per delta X. Jadi kita tahu kan bahwa di sini tuh 5 kurang 1. Oke, 5 kurang 1 sama di sini 0 kurang 1 ya. 0 kurang 1. Berarti kan 4 per min 1. Sama dengan min 4. Ini M-nya si AD. Nah, kita tahu kalau sejajar berarti kan artinya gradiennya itu sama ya. Berarti kita tahu MAD itu sama dengan M di garis K. Sama dengan min 4. Berarti otomatis kita tahu nih bahwa Y sama dengan AX plus B. Berarti Y sama dengan min 4X plus B. Kita tinggal nyari si B-nya. Si B-nya berapa gitu. Cara nyarinya gimana? Oke, kita tinggal masukin Y sama X-nya aja. Kan kita tahu bahwa Y sama X itu ada di titik 6 sama 0,5 ya di sini. Sini 6,5 ya. Berarti kita masukin 6,5 ke persamaan gitu aja. Berarti simpelnya itu Y-nya itu 5 ya. 5 sama dengan min 4 kali 6 plus B. Berarti kan 5 sama dengan min 24 plus B. Nilai B sama dengan 29. Oke, berarti kita tahu bahwa rumus garis lurusnya itu adalah min 4X plus 29. Ini rumus buat persamaan garis lurus sika gitu. Berarti Y sama dengan min 4X plus 29. Oke, aman sih sebenarnya.